Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pengantar fisika nanomaterial. Pada minggu ketiga ini kita akan membahas tentang efek kuantum pada nanostruktur. Ya, efek kuantum pada nanostruktur biasanya berkaitan dengan efek confinement atau pengurungan ukuran, gitu ya, efek ukuran. Dan efek sifat yang dihasilkan dari itu yang biasanya berkaitan dengan fonon atau getaran vibrasi, kemudian atau foton, gitu ya, yaitu emisi yang dihasilkan yang biasanya sifatnya adalah coherence. Oke. Secara umum perkuliahan ini akan banyak berisi tentang fisika kuantum, fisika zat padat, dan fisika statistik, gitu ya. Sehingga kita membutuhkan recall materi-materi sebelumnya yang akan membantu dalam perkuliahan ini. Oke, kita misalnya kita mulai dari konsep atom. Ya, konsep atom menyatakan bahwa dalam fisika dasar kita sudah tahu bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan elektron, di mana elektron itu berada mengelilingi inti atom seperti kulit-kulit, ya, berada pada posisi kulitnya yang bersifat diskrit, dan atom-atom itu berikatan karena adanya valensi. Ya, kemudian juga valensi inilah yang menyebabkan misalnya atom hidrogen berikatan dengan atom hidrogen yang lain, ya, atom hidrogen, gitu, sehingga dia membentuk H2. Nah, molekul H2 ini dia dapat bergerak. Ya, dapat bergerak, dan ketika kita melihat secara atomik, gitu ya, maka kita berbicara tentang sifat energi yang diskrit, di mana energi translasinya itu muncul karena adanya momentum kuadrat kali per 2m, di mana energi momentumnya itu adalah H coret kali K, sehingga menjadi energi translasinya di H coret kuadrat K kuadrat per 2m. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa ketika molekul ini berikatan, maka molekul ini ikatan antar molekulnya, ikatan antar atomnya ini seakan-akan dia berikatan, ikatan yang kita sebut sebagai pegas, gitu ya, sebagai pegas. Maka energi vibrasinya, dia akan memiliki energi vibrasi, ya, karena getaran atomnya itu sendiri tidak diam, gitu ya, dan itu sangat dipengaruhi oleh suhu, sehingga dia akan bergetar, dan energi vibrasinya sebesar H nu kali N plus setengah, di mana nu-nya sendiri adalah kecepatan vibrasi, ya, sebesar 1/2 pi kali akar K per M. Kecepatan vibrasi, ya, sebenarnya ini adalah frekuensi, ya, frekuensi, di mana N-nya ini sendiri adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian pada suhu yang sangat tinggi, maka si molekul ini bukan hanya bergerak, berpindah, bergetar, tetapi juga berotasi, berputar. Kenapa? Karena energinya cukup tinggi, sehingga muncullah energi rotasi. Biasanya ini menggambarkan bahwa molekul itu dapat menerima energi, ya, biasanya berkaitan dengan kalor, panas, kemudian dia bertranslasi, bervibrasi, kemudian berotasi. Jadi nanti muncul kapasitas panas pada saat suhu rendah, suhu sedang, sampai suhu tinggi. Suhu rendah itu pada saat kapasitas panas si atom yang hanya bergerak translasi, kapasitas panas pada saat dia bervibrasi, kapasitas panas pada saat dia rotasi. Clue-nya adalah 3/2, 5/2, dan 7/2. Oke. Nah, anggaplah molekul itu sudah atom-atom sudah berikatan dan membentuk molekul. Kemudian ada kumpulan-kumpulan atom. Ya, kumpulan-kumpulan atom di sini
Dan kita tahu bahwa ternyata kumpulan-kumpulan atom itu seakan-akan ada sebuah yang menjaga mereka, sehingga mereka tetap pada posisinya masing-masing, ya, menjadi solid gitu, kumpulan-kumpulan atom. Nah, kumpulan-kumpulan atom tersebut itu seakan-akan ada yang menjaga, dan kita buat model sederhananya adalah ini ada kumpulan atom di sini sebesar diameternya D. Kemudian di sekelilingnya itu ada potensial yang menjaga si atom-atom tidak hancur gitu, tidak lepas gitu ya. Kumpulan atom-atom itu tadi tidak saling lepas. Ini energinya, barriernya itu sampai tak berhingga, dan kita sebut model seperti ini adalah sebagai model sumur kuantum. Dan model sumur kuantum dapat diselesaikan menggunakan persamaan Schrödinger. Ya, dan kita tahu persamaan Schrödinger itu, ya, itu ada syarat batas, di mana syarat batas antara pertemuan, ya, syarat batas di sini, ya, itu harus ya, di mana gelombang itu dia tidak bisa menembus potensial yang sangat tinggi tersebut, maka dia akan balik lagi, dan titik batasnya kita sebut sebagai simpul. Ya, simpul. Di sini adalah simpul, sehingga sinus KD itu harus sama dengan 0. Di sini posisinya 0, di sini posisinya D. Sinus KD sama dengan 0, konsekuensinya adalah KND itu sama dengan NV. Berarti KN sebanding dengan NV per D. KN-nya itu bisa masukkan ke persamaan ini nih, persamaan translasi, dimana K-nya sama, atau ini persamaan translasinya ya, energinya, sehingga energi dari elektron atau atom-atom pada tingkatan energi ini itu sebesar En sama dengan N kuadrat H coret kuadrat Pi kuadrat per 2M D kuadrat, ya. Nah, ini yang menarik, bahwa kalau misalnya ukurannya makin kecil, energinya naik. Kalau, ya, jadi kalau diameter mengecil, energinya naik. Energi antara satu tingkat dengan tingkatan yang lain, ya. Kalau partikelnya makin besar, energinya itu makin rapat. Jadi satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu semakin rapat. Gitu. Oke. Anggaplah misalnya kita punya partikel dengan ukuran 1 nanometer, ya, dengan masa elektronnya sebesar 9,1 kali 10 pangkat minus 31, maka jarak energi dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain, terutama untuk N1 ke N2, itu sebesar 1,13 elektron volt. Oke. Dengan demikian, ya, jadi nanti kalau misalnya kita punya sebuah material yang sama tetapi memiliki ukuran partikel yang berbeda, maka jadi kita punya material yang sama tapi ukuran berbeda, maka kita sebut sebagai quantum dot, gitu ya. Maka partikel tersebut, maka dia dapat mengemisikan cahaya dengan energi yang berbeda, ya. Dan emisi itu kan sifatnya gini sebenarnya. Jadi ini adalah energi valensi, ini adalah energi konduksi, ini ada namanya energi Fermi. Jadi elektron dari energi valensi ini berpindah ke sini, ya. Jadi ketika cahaya datang, ini ya, energi ini valensi, energi konduksi. Jadi ketika cahaya datang, ya, radiasi datang, maka si elektron berpindah ke atas. Tetapi ketika dia mulai tidak stabil, dia akan balik lagi ke bawah, sehingga dia dapat mengemisikan cahaya. Nah, emisi cahayanya itu bergantung pada
perbedaan antara energi konduksi dengan energi valensi, ya ini. Dan kita tahu energi itu sebanding dengan, jadi energi itu sebanding dengan 1/d², maka lambda itu sebanding dengan d². Maka kalau saya ubah, misalnya kita ubah bagaimana perubahan panjang gelombangnya, d lambda per d, d lambda per dd gitu ya, itu sebanding dengan d, atau sebanding dengan 16 massa elektron kali kecepatan cahaya per h. Udah jelas ini menunjukkan bahwa sebuah partikel dengan material yang sama cuma beda ukuran dapat mengemisikan cahaya dengan warna yang berbeda. Ini adalah quantum dot atau nanopartikel dot, ya. Nah, dari mana? Atau ada pertanyaan sederhana sebenarnya. Kenapa material dapat menghantarkan gelombang mekanik, gelombang cahaya gitu ya. Nah, cara pertama adalah anggaplah kumpulan atom itu dia memiliki ikatan kimia, dan ikatan kimianya kita anggap sebagai pegas. Maka terdiri dari kumpulan atom yang sangat banyak. Anggaplah atom di sini posisinya adalah J kali A. Oh iya, jarak antar atomnya berarti adalah A. Posisi atom ini adalah JA. J ini adalah posisi, A ini adalah jaraknya. Jadi ini adalah posisi ya. Ini adalah sebelah kanannya, yang ini adalah posisi atom sebelah kirinya. Maka ketika ada gelombang yang menjalar pada medium ini, pada kristal ini, maka anggaplah ini bergeser sebesar UJ, atom ke sebelah kanannya ini menjadi UJ plus 1, ini bergeser menjadi UJ minus 1. Kemudian kita lihat ini adalah gerakan ke arah kanan, yang ini adalah gerakan ke arah kiri. Jadi ini adalah gaya ke arah kanan, ini adalah gaya ke arah kiri. Ini kanan, ini adalah kiri. Sedangkan ini adalah gaya, massa kali percepatan, M kali A. Ini kan turunan kedua dari posisi, maka ini adalah percepatan. Nah, kemudian kita tahu bahwa solusi gelombang itu biasanya umumnya adalah bentuknya seperti ini. Untuk yang eksponensial ya UJ sama dengan A eksponensial minus I omega T kali KJA. Ya. Ini biasanya materinya di fisika zat padat ya. Tapi kita kaji sekarang. Oke, maka masukkan persamaan gelombang ke dalam persamaan gaya. Hasilnya adalah minus M omega kuadrat kali, itu sama dengan K kali eksponensial IKA plus eksponensial minus IKA minus 2. Kemudian diuraikan lebih sederhana, maka kita akan dapatkan ya ini kan eksponensial imajiner ya, yang ini bisa diuraikan menjadi sinus KA minus I omega minus I cos KA ya, sedangkan yang ini adalah sin KA plus cos KA, sehingga nanti hasilnya adalah jadi sinus KA per 2. Oke. Jadi omega sebanding dengan 2 kali akar K per M kali nilai mutlak dari sin KA. Kalau kita uraikan lagi atau kita gambarkan persamaan omega dan K, ini adalah vibrasi, ini adalah momentum, sehingga kita dapatkan sebuah pola berulang. Ya, jadi bentuk ini nih kan bentuk sinus tapi nilai mutlaknya, jadi dia berulang seterusnya, sehingga nanti kita lihat seakan-akan ini adalah pengulangan. Misalnya dari minus pi per A ya, ini adalah pengulangan nanti di pi per A sampai
2pi per A. Kemudian diulang lagi di sini sampai 2pi per A sampai 3pi per A. Ini zona pertama, zona kedua, zona ketiga, dan seterusnya. Jadi zona ketiga, kedua itu adalah pengulangan zona pertama, sehingga kita sebut saja sebagai zona Brillouin pertama. Zona Brillouin pertama. Jadi zona Brillouin kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah pengulangan dari zona Brillouin pertama. Ya. Nah, dan ini menggambarkan ya bahwa kan inilah bukti bahwa kenapa gelombang itu dapat menjalar pada medium. Ternyata gelombang yang menjalar itu disebabkan si atom-atomnya juga ikut bergetar, ya, beresonansi, sehingga si gelombang dapat menjalar pada medium gitu ya secara akustik gitu, dan dipengaruhi oleh energi vibrasinya yang sebesar ini. Nah, bagaimana kalau poliatomik? Susunan atomnya poliatomik. Maka kita punya dua perangkat gaya pada masa kecil dan gaya pada masa yang besar, sehingga nanti solusinya itu ada dua. Ternyata ada solusi optikal dan solusi akustik. Solusi akustik itu sama seperti solusi yang ini. Maaf, yang ini nih, ini solusi akustik. Sedangkan solusi optikal itu karena perbedaan massa ini ya. Jadi dia solusinya adalah solusi optikal. Bedanya apa? Kalau optikal itu dia paket gelombang. Sedangkan akustik itu sinusoidal biasa. Gitu ya. Gitu. Kemudian juga massa akustik itu ya besar, sedangkan massa optikal itu besar ya, sedangkan massa akustik kecil. Oke. Jadi, nah ini mulai memberikan gambaran bahwa selain gelombang akustik yang bisa menjalar pada medium, ternyata juga gelombang optik atau kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik gitu ya, dapat juga menjalar pada medium. Jadi klasik dan kuantum gabung. Kenapa? Akustik itu klasik, optikal itu medan elektromagnetik itu kan sifatnya kuantum, dihasilkan dari proses proses radiasi dan emisi atau eksitasi dan emisi gitu. Nah, yang menarik adalah ada dua model aproksimasi bahwa Einstein menyebutkan omega pada seluruh atom itu sama dan dia independen terhadap momentum, tidak ada hubungan antara dengan momentum. Sedangkan kita tahu bahwa omega itu sebanding dengan K, itu sebanding dengan momentum. Itu model Debye ya, bahwa K itu jadi energi dan momentum itu dia ada hubungannya gitu. Jadi vibrasi omega ya, ini omega dengan K gitu ya. Energi dengan K itu ada hubungan linear. Ini model Debye, ini adalah model Einstein. Jadi Einstein modelnya dia panjang omeganya dia konstan. Dia dapat kedua persamaan ini atau dua model ini dapat menjelaskan tentang kapasitas panas pada solid. Jadi kapasitas panas, jadi kemampuan solid menyimpan atau menghantarkan panas gitu ya. Dan ini dikaji dalam fisika statistik.
Ya, hasilnya adalah model Einstein itu cukup sempurna pada suhu tinggi. Sedangkan pada suhu rendah dia gagal. Sedangkan Debye ternyata ini model terbaik di mana pada suhu tinggi dan suhu rendah itu berhasil. Suhu rendah itu maksudnya adalah mendekati, jadi ketika T-nya mendekati 0 Kelvin ya, gitu. Sangat rendah sekali gitu, mendekati 0 Kelvin, di mana atom-atom mulai pada diam dan ternyata kapasitas panasnya itu sebanding dengan T pangkat 3 pada suhu yang sangat rendah itu. Oke. Nah, dari mana muncul konsep kapasitas panas secara umum gitu ya? Yaitu sebenarnya adalah adanya elektron sebagai gas. Ya, dapat dianggap sebagai elektron sebagai gas, di mana elektron dapat menyerap energi kalor, kemudian diubah menjadi energi translasi gitu ya. Dan energi translasinya itu bergantung pada K. K-nya ini adalah bilangan gelombang, di mana gelombang yang menjalar pada medium, misalnya ada kotak-kotak partikel gitu ya, maka gelombangnya itu bergantung pada bergantung pada dimensi partikelnya ya, Lx, Ly, Lz ya, dimana nanti Lx, Ly, Lz itu akan menetapkan gelombang ya, intinya adalah gelombang pada medium ini, konstanta gelombangnya itu bergantung pada ukuran dimensinya J kali V per Lx gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa persamaan energinya sendiri itu bergantung sebanding dengan H coret kuadrat KE kuadrat per 2ME ya. Maka ini bisa dimodelkan seakan-akan dia adalah model koordinat momentum ya. Model koordinat momentum di mana ada Kx, Ky, Kz, di mana posisi yang berapapun selama nilai K-nya sama, itu energinya sama. Sehingga apa? Sehingga ya ini bisa fit untuk model persamaan ini fit untuk model 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Walaupun nanti kita akan lihat, kita akan bahas dulu density of states untuk yang 3 dimensi. Kita dapatkan bahwa density of state hubungan antara energi dengan momentumnya itu sendiri itu sebanding dengan ini besar energinya, ini adalah besar volumenya. Jadi density of state itu kerapatan keadaan di mana jumlah keadaannya adalah 4pi K kuadrat TK per volumenya per pi. Kemudian kita ubah dalam bentuk energi menjadi dE kali dE. Yang ini density of state, ini adalah dE, itu sama dengan 4pi K kuadrat per pi dK per dE kali dE. Kemudian kita masukkan K-nya sebanding dengan ini dan turunannya terhadap E, hasilnya adalah density of state itu sebanding dengan dE kali dE sebanding dengan 1 per V kali akar 2M per H coret pangkat 3 kali akar E dE. Kalau kita gambarkan ini density state untuk 3 dimensi yang bulk padatan murni, maka ini sebanding dE itu sebanding dengan akar E. Bentuknya gini. Nah, dari density of state inilah nanti kita akan dapatkan energi internal, kapasitas panas, jadi energi total ya, kemudian kapasitas panas dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau density of state-nya pada nanostruktur?
misalnya adalah pada saat dua dimensi. Maka pada saat dua dimensi, ya, pada saat dua dimensi persamaan jadi seperti ini. Dan ternyata pada saat dua dimensi itu ada batasan di mana ternyata density apa istilahnya tuh, density of state-nya atau DOS-nya itu sendiri ternyata adalah discrete, bergantung pada Cn, ya. Jadi karena discrete, jadi density of state-nya itu sebanding dengan 2V K dk per V, di mana K-nya sendiri sebanding dengan NV per D. Jadi nanti sama dengan NV kuadrat 2NV kuadrat dk per D kali V, ya. Nanti ada unsur N nya. Jadi nanti ini adalah besarnya gini, kemudian naik untuk N kedua, kemudian naik lagi untuk N ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti tangga, ya gitu, ya, ladder. Kenapa? Karena ada keterbatasan dimensi. Ini ada dua dimensi gitu, ya. Sedangkan pada satu dimensi, density of state-nya dia apa istilahnya, seperti puncak-puncak gitu, ya, naik turun, dan naik turun, naik turun. Sedangkan justru pada quantum dot dia discrete, density of state-nya itu discrete. Pada energi 1, energi 2, energi ketiga, dan seterusnya. Itulah kenapa quantum dot dia dapat memancarkan memancarkan emisi yang berbeda bergantung pada ukuran dari partikelnya tersebut. Nah, aplikasi dari DOS jadi perhitungan DOS ini manfaatnya itu salah satunya untuk menjelaskan density of tingkatan-tingkatan energi, dan pemanfaatannya itu pada laser misal gitu, ya, terutama untuk laser biru. Ya sebenarnya laser yang lain prinsipnya sama, cuma untuk laser biru ini yang unik. Kenapa? Karena dia menggunakan material, salah satunya adalah gallium nitride, ya, gallium nitride. Nah, secara umum gallium nitride itu sangat sulit untuk dibuat dalam bentuk kristal tunggal. Itu sangat sulit, hampir sulit. Baru pada tahun 90-an Nichia sebagai produsen, ya, Nichia pada tahun 90-an berhasil membuat gallium nitride dengan kristal tunggal, sehingga ketika dia dimanfaatkan sebagai transistor atau yang lainnya, dia dapat berfungsi sebagai laser gitu, ya. Laser dioda disebut. Prinsip dasarnya adalah dioda. Kemudian dikembangkan jadi transistor dan seterusnya. Nah, anggaplah misal sekarang kita pahami ada cahaya yang memancar dari satu titik. Anggaplah ini satu titik ini memancarkan cahaya, kemudian satu titik yang lain memancarkan cahaya, maka energi yang dihasilkan dari dua pancaran ini adalah gabungan antara gelombangnya. Jadi energi yang dihantarkan oleh gelombang pertama, gelombang yang dihasilkan oleh partikel pertama, dan gelombang yang dihasilkan partikel kedua, yang pada akhirnya nanti dia akan berinterferensi gitu, ya. Maka karena terjadi interferensi, tidak lagi perhitungannya, ya,
aljabar biasa, tapi lebih ke melibatkan persamaan gelombang. Karena menggunakan persamaan gelombang gitu ya, maka kita bisa pahami kalau muka gelombangnya yang sama, ya salah satu sifat gelombang itu kan kalau muka gelombangnya sama dan menjalar pada satu arah yang sama, kita sebut sebagai coherence. Jadi syaratnya adalah gelombang A dan gelombang B itu harus sama pada arah yang sama, maka dia akan mulai coherence. Ya, itulah sifat dari coherence dari persamaan gelombang. Oke. Nah, ada namanya ellipsometer. Ellipsometer itu adalah alat untuk melihat refleksi cahaya pada film tipis. Namanya ellipsometer. Sampai hari ini Bapak belum bisa berhasil membuat alatnya di lab. Berkeinginan sekali membuat alat ellipsometer. Intinya adalah ada lapisan tipis di sini. Di sini ada lapisan tipis. Kemudian diberi cahaya. Kemudian cahaya tersebut dia balik menjalar, kemudian ada beberapa yang refleksi. Pada saat refleksi maksimal, disitulah terjadi interaksi. Yang paling menarik adalah ada beberapa kondisi sudut yang menggambarkan interaksi maksimal. Jadi R ini bergantung pada sudutnya. Dan ternyata sudut itu bergantung pada D, ketebalan dari lapisannya. Jadi D ini adalah ketebalan lapisan. Ya. Jadi kalau kita kasih laser dengan sudut tertentu, kemudian kita cari sudut dengan refleksi paling maksimal. Jadi kalau kita dapatkan sudut dengan refleksi maksimal, maka kita akan dapatkan ketebalan dari lapisan tipis tersebut. Nah, yang menarik adalah ketebalan lapisan itu bergantung juga pada energi yang digunakan. Misal kalau elektron, dia sampai bisa mencari ketebalan sebesar 1,2 nanometer. Sedangkan pada foton, yang kalau misalnya 500 nanometer tuh 0,5 elektron volt ya, kalau foton ya. Maka dia dapat mencari ketebalan film tipis sebesar 120 nanometer. Jadi itulah prinsip dari ellipsometer gitu ya. Jadi ketebalan juga berpengaruh terhadap refleksinya gitu. Refleksi cahaya pada lapisan tipis gitu. Jadi kalau kita ingin mengatur refleksi cahaya pada permukaan lapis kaca atau lapisan tipis, maka kita atur ketebalannya berapa. Oke. Selain itu juga ada istilahnya tunneling. Ya, pada prinsip klasik kita tahu bahwa tidak mungkin partikel dapat ditransmisikan pada melewati sebuah potensial yang cukup tinggi. Ternyata gelombang dapat menjalar atau partikel dapat menjalar atau ditransmisikan, sehingga kita sebut sebagai efek terobosan. Biasanya ini berlaku pada transistor gitu ya, atau alat-alat semikonduktor gitu ya, dimana ternyata elektron dapat menembus potensial yang cukup tinggi gitu ya, walaupun ada probabilitas dia teredam. Biasanya ini dimanfaatkan untuk alat-alat yang memang digunakan untuk mengatur arus listrik gitu ya, dengan memperlebar ketebalan dari potensial ini U-nya, ketebalannya kita ubah-ubah, maka
gelombang yang dijalarkan atau ditransmisikan itu dapat kita atur berapa persentasenya. Salah satu aplikasinya itu adalah untuk mencari ketebalan juga, ya, menggunakan teknik ATR, ya. Jadi ATR kristal. Jadi ada lapisan tipis ini di sini. Maka nanti cahaya yang ditransmisikan itu akan direfleksikan, cahaya yang datang akan direfleksikan, dan kemudian ada cahaya yang dijalarkan di dalam tanda kutip di lapisan tipis tersebut. Maka kita deteksi di bagian sini berapa persen energi cahaya tersebut pada sudut berapa. Biasanya nanti bergantung pada sudutnya. Dengan demikian nanti kita akan bisa tahu bahwa berapa ketebalan dari cahaya lapisan tipis tersebut dan gelombang cahaya yang menjalar. Jadi harusnya kan dia kalau nggak lolos dia refleksikan, tapi ternyata pada bagian lapisan tersebut cahaya itu bukan hanya direfleksikan gitu ya atau diteruskan, tapi ada yang menjalar pada medium substratnya atau lapisan tipis tersebut. Nah, gelombang tersebut disebut sebagai evanescence gitu ya. Gelombang evanescence. Nah, salah satu efek tunneling dan ATR ini adalah mencari ketebalan. Ya, posisi atom bahkan sampai ketemu gitu ya. Dan termasuk juga gelombang-gelombang atomiknya itu terlihat. Jadi intinya kita bisa melihat atomik dengan menggunakan scanning tunneling microscope. Jadi salah satu kelebihan dari STM atau scan tunneling microscope itu adalah kita bisa melihat secara atomiknya, bahkan gelombang atomiknya yang dibentuk oleh atom-atom tersebut. Oke, ini adalah tambahan bacaan. Silahkan cari. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.